Apa jadinya, kalau seorang pemain Eropa berkata, latihan timnas Indonesia lebih nyaman dari Inggris? Gila, tapi ini nyata. Seorang pemain yang besar di Belanda, main di Inggris, kini berdiri kagum di tanah leluhurnya sendiri. Dan reaksinya, mengejutkan semua orang. Kita akan berjuang untuk mencapai impian, lolos ke Piala Dunia. Itulah tujuan, kita akan berusaha dengan semangat dan dedikasi. Raih mimpi, jangan menyerah. Kita tumbuh dalam bayang-bayang kekaguman terhadap Eropa. Dari kecil kita dijejali keyakinan bahwa sepak bola itu ya, Inggris, Belanda, Spanyol, Jerman. Di sana rumputnya lebih hijau. Sistemnya lebih profesional, pemainnya lebih disiplin. Dan kita, selalu dipandang sebagai negara sepak bola dunia ketiga. Penuh talenta, tapi minim arah. Lalu datanglah sebuah cerita, yang mengguncang narasi lama itu. Seorang pemain kelahiran Belanda, pernah bermain di Eredivisie. Kini memperkuat Oxford United di Inggris. Dia tahu persis kerasnya atmosfer sepak bola Eropa. Dia tahu bagaimana rasanya hidup di tengah tekanan, statistik, dan ekspektasi. Dan ketika dia memutuskan untuk menerima panggilan timnas Indonesia, banyak yang mengira ini hanya soal paspor, sekadar menambah kuota, tapi ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Kita telah berlatih dengan keras dan tekun, kita telah berjuang melawan. Namanya Ole Romeni, nama yang sebelumnya tidak banyak dikenal oleh publik sepak bola Indonesia. Tapi begitu dia masuk daftar panggil Patrick Kluivert, dunia berubah cepat. Komentar bermunculan. Siapa dia? Emang layak? Cuma numpang nama kali. Publik Indonesia sudah terlalu sering kecewa. Sudah terlalu sering berharap, lalu dikhianati. Wajar kalau banyak yang curiga. Wajar kalau banyak yang berpikir, ini cuma proyek naturalisasi instan. Tapi ternyata, yang terjadi justru kebalikannya. Kita akan bersatu mendukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Kita akan membuat mereka merasa bangga. Dengan dukungan kita, mereka akan mencapai piala. Ole datang bukan dengan janji-janji kosong. Dia datang dengan niat, dengan hati, dengan jiwa yang ingin menyatu. Saat Patrick Kluivert menghubungi, dia tak ragu. Karena ini bukan panggilan biasa. Ini adalah panggilan pulang. Dan ketika ia tiba di Bali untuk pemusatan latihan, mungkin dia mengira akan menemui camp seadanya. Lapangan biasa, suasana dingin, latihan membosankan. Tapi yang dia temui justru sebaliknya. Lapangan dengan pemandangan laut, udara bersih bercampur suara ombak. Sinar matahari hangat yang menyapa. Dan, yang paling penting, suasana tim yang ramah, santai, tapi tetap serius. Ole disambut seperti keluarga. Pemain muda menyapa hangat. Pelatih terbuka berdiskusi. Staf bekerja profesional, tapi dengan senyum di wajah. Disinilah, harapan itu tumbuh. Kita akan berjuang untuk mencapai impian, lolos ke Piala Dunia. Itulah tujuan, kita akan berusaha dengan semangat dan dedikasi. Raih mimpi, jangan menyerah. Kita akan berjuang untuk mencapai. Dan mungkin kalian nggak akan percaya. Tapi ini kenyataannya. Menurutku, dan aku yakin ini juga yang dirasakan oleh Romeni. Dia akan merasa lebih nyaman latihan di timnas Indonesia daripada di Inggris. Bukan karena kita lebih hebat, tapi karena suasananya berbeda. Di Inggris, semuanya cepat, keras, dingin. Profesional, iya, tapi juga kaku dan terpisah. Di timnas Indonesia, ada kehangatan, kekeluargaan, semangat yang menyala di setiap sudut. Ini bukan sekadar latihan. Ini adalah perjalanan pulang. Bukan tempat kerja, tapi rumah. Dan kenyamanan itu bukan berarti malas-malasan. Tapi berarti, dia dihargai, didukung, dicintai. Satu pemain yang merasa seperti di rumah. Satu hati yang merasa terhubung. Dan dari situlah, kebangkitan mulai terasa. Kita telah berlatih dengan
keras dan tekun kita telah berjuang. Sekarang, Ole bukan cuma pemain naturalisasi. Dia adalah bagian dari kita. Dari Garuda, dia berkata, "Saya ingin menciptakan sejarah. Saya ingin meninggalkan warisan. Saya ingin membuat Indonesia bangga." Dan kata-kata itu bukan kosong. Karena dia memilih bertaruh masa depannya di sini. Kini kita punya fasilitas, punya pelatih kelas dunia, punya mental baru, dan punya pemain-pemain seperti Ole yang merasa bangga mengenakan lambang Garuda. Dulu, kita hanya jadi catatan kaki di sejarah Asia. Sekarang, kita ingin menulis bab baru. Dan percaya atau tidak, negara-negara lain mulai khawatir. Indonesia, mereka serius. Iya, kita nggak main-main lagi. Kita bukan lagi tim yang senang cukup lolos grup. Kita mau lebih. Sekarang bayangkan, di lini belakang, tembok kuat seperti JIZS. Di tengah, Tom Haye yang mengatur tempo seperti komposer. Di depan, Ole Romeni yang siap menerkam siapa saja. Ini bukan fantasi. Ini kenyataan yang sedang dibangun. Dan bukan cuma soal pemain luar yang datang. Pemain lokal juga mulai menggila. Marcelino makin matang. Egy, Pratama Arhan, mereka semua haus pembuktian. Garuda bukan lagi tim masa depan. Kita adalah tim masa kini. Kita lihat bagaimana latihan berubah. Dulu mungkin sekadar rutinitas. Sekarang, setiap sesi seperti final, kita punya sistem, kita punya rencana, dan yang paling penting, kita punya semangat yang nggak bisa dibeli. Karena inilah kekuatan terbesar kita. Kebanggaan, bermain bukan demi kontrak, tapi demi bendera, demi tanah air, demi keluarga, demi rakyat. Dan ketika stadion penuh, suara Indonesia bergemuruh dari tribun, kita tahu satu hal, kita tidak sendiri. Ratusan juta di belakang kita, mendorong, mendoakan, menyatu dalam mimpi yang sama. Sekarang coba tanya diri kamu, apa kamu siap menyaksikan sejarah? Apa kamu siap melihat Indonesia berdiri sejajar dengan raksasa dunia? Kalau iya, kencangkan sabuk pengaman. Karena ini bukan sekadar revolusi. Ini adalah kebangkitan. Garuda sedang bangkit. Dan dunia, lebih baik mulai memperhatikan. Dulu, kita hanya penonton. Kini, kita pemain utama. Stadion-stadion mulai dipenuhi harapan. Nama-nama baru, darah muda, dan semangat juang yang tak pernah padam. Mereka datang bukan untuk sekadar bermain, tapi untuk menang. Kita sudah terlalu lama diremehkan. Tapi lihat sekarang, kita punya talenta dari Eropa, kita punya semangat dari kampung-kampung, dan kita punya dukungan dari jutaan hati yang berdebar setiap kali Garuda terbang. Ini bukan mimpi, ini kenyataan yang mulai terbentuk. Dan satu hal yang harus diingat dunia, ketika Garuda mengepakkan sayapnya, badai pasti datang. Kalau kamu percaya bahwa Garuda sedang bangkit, klik like, tekan subscribe, dan tulis di komentar. Bangga jadi bagian dari Garuda. Karena ini bukan akhir cerita. Ini baru awal dari kebangkitan besar sepak bola Indonesia.